Ayo. Oke. Ya, kita berdoa. Mari kita satukan hati kita ya. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada siang hari ini Tuhan, Engkau persatukan kami anak-anak-Mu di ruangan channel daripada Solata BM2 ini Tuhan. Kami berterima kasih atas kesempatan yang indah. Kembali kami Tuhan, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberitakan firman, memberitakan kabar baik. Biarlah Tuhan Engkau urapi hamba-Mu, Pak Bombom, Pak Lidara, Pak Mordekai, semua yang ikut anak-anak Tuhan, Pak Hendrik, ya, bahkan anak-anak Tuhan yang akan masuk lagi di room ini, Tuhan memberikan urapan yang baru kepada kami, kesegaran, sehingga kami bisa lagi Tuhan, siang hari ini dengan bergairah, dengan penuh semangat, kami mau bicarakan, kami mau beritakan firman-Mu, pengajaran-Mu, yang benar, bukan pengajaran yang palsu, bukan kitab yang palsu, bahkan bukan ajaran-ajaran nabi palsu, tetapi benar-benar kami memberitakan firman kebenaran-Mu yang sesungguhnya, yang Kau ajarkan kepada kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Urapi Tuhan channel ini, urapi Tuhan acara ini mulai dari permulaan sampai akhirnya, di dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Jamah setiap orang yang menyaksikan siaran ini, dimanapun berada, baik di luar negeri, baik di dalam negeri, mereka boleh melihat siaran ini, dan mereka juga boleh dimerdekakan, mereka boleh mendapat pencerahan, mereka juga boleh dikuatkan lewat siaran pada siang hari ini Tuhan. Berikanlah Tuhan cuaca yang baik, signal yang baik, Tuhan biarlah semua acara ini berlangsung dengan baik Tuhan. Urapi semua peralatan, kuduskan semua Tuhan, biar ini Tuhan berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa jikalau ada penyusup, orang-orang yang ingin bikin kacau di dalam siaran ini, kami patahkan kuasanya, kami hancurkan kuasanya. Dan biarlah pada siang hari ini, suasana surga, damai sejahtera sukacita yang melimpah-limpah ada di tengah-tengah kami, ada di dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan, nama Tuhan saja yang disanjung tinggi, yang dipuja, yang dipuji, karena segala pujian, hormat, kemasyuran hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami buka acara ini Bapa, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini dan mengucap syukur. Haleluya, amin. 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 Haleluya. Amin. Pak Dani Boy, nggak bisa diangkat Pak Dani Boy, Pak Dani. Iya, Pak Dani Boy punya signal lemah ya, device not connected ini. Selamat siang Bapak-bapak. Selamat siang teman-teman. Selamat siang Bang. Selamat siang Bang. Selamat siang Bang. Jadi begini ya Bang ya. Ini acaranya apa sebenarnya ya Bang ya? Jadi begini ya Bang. Saya diomelin sama Aditya Bang. Saya buka firman Tuhan ya, kasih penguatan iman dulu anak-anak Tuhan ya. Libas. Mungkin ada ayat-ayat yang teman-teman belum pernah baca, saya kasih penguatan iman. Saya tiba-tiba dikerahkan hati untuk hari ini saya buka ayat ini, jadi nanti kenapa sampai kita orang Kristen bisa bersuka cita, ya toh? Iya, betul Pak. Bersuka cita. Ini pasti ayat ini pernah pasti. Nanti kalau yang belum pernah baca kasih tahu ya, maksudnya pernah baca tapi lewat-lewat, tidak ingat, oke? Oke, nanti saya sebentar ya. Nah, ayat yang teman-teman siap bolpen sedikit ya sama kertas, bolpen dan kertas. Saya kasih ayat yang penguatan iman. Kenapa hari Minggu nih Pak Bom membawa ayat firman Tuhan Filipi 4 ayat bersukacitalah. Bersukacitalah. Orang Kristen bersukacita. Kenapa? Ada ini ayat. Ayat satu yang paling dahsyat sekali. Satu ayat, habis tunggu sebentar ya. Oke. Judul perikop siang hari ini, saya ambil dari Filipi 4 ayat 4. Nasihat-nasihat terakhir dan ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan.
sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Oh, haleluya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita lihat di dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah. Nah, kenapa dikatakan di sini bersukacitalah? Ya, teman-teman harus berpikir. Berpikirnya apa? Jangan seperti yang tadi malam Pak Mordekai baku hantam sama siapa itu? Anas. Berpikir nggak? Ya, kita nggak usah berpikir banyak ya. Nggak usah berpikir ya. Kita sekarang itu berpikir bahwa kita usah berpikir. Sekarang berpikir itu hidup bagaimana aja jalani dalam dunia. Kalau masuk surga itu kain ayat. Kenapa kita bergembira? Mau ambil dari Injil Lukas. Kenapa sampai Paulus bilang bersukacitalah? Karena firman Tuhan sudah katakan. Tuhan sendiri bicara. Ya. Kita baca dulu Lukas 6 ayat yang ke-23. Oke. Nah. Kita lihat sini. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Nah, jadi anak-anak Tuhan, sekarang kita bersukacitalah karena apa? Kita sudah ditebus di kayu salib. Sudah terdaftar di kerajaan sorga sesuai dalam Filipi 3 ayat 20. Kenapa Rasul Paulus katakan demikian? Karena Yesus sendiri katakan, mau lihat ayat yang spesial. Kaget ini. Adik-adik. Kaget lah. Adik-adik aja. Nah ini ayatnya. Itu bersinnya keluar singa ya? Iya. Iya. Keluar kucing, keluar singa. Keluar kucing, Mbak. Keluar kucing dong. Ular. Keluarnya ular hijau. Nah, ya. Teman-teman sekalian, ini ayat yang paling spesial buat kita semua ya. Bagaimana penggugat? Baru baca-baca ini ayat ini ya. Namun demikian, haleluya. Janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk padamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Haleluya. Semua yang di dalam haleluya. Amin. Katakan amin. Pernah tuh Pak, siapa tuh Pak? Haleluya. Saya pernah tuh naklukin roh itu Pak. Saya nggak tahu tuh ayat ada di situ. Habis. Ayat. Oh. Saya kan dulu pernah naklukin roh juga. Anak-anak Tuhan, bersukacitalah. Hari Minggu, tadi sudah pergi ibadah, ada yang ibadah online. Apalagi Pak Lobo baru perjamuan. Mau takut apa lagi? Mau takut setan? Setan mau aja. Kalau setan bikin aneh, tadi saya nonton video ya. Ada orang Kristen, pasang lampu Natal, ada setan kasih jatuh kursi. Lari dia, darah Yesus berkuasa. Hari gini ada orang Kristen, setan ganggu di rumahnya. Kristen KTP ya, aduh kasihan. Panggil tuh sini setan. Takut-ikutin dia Pak telinga. Bambam, nanti gini nih tuh Pak Bambam. Mana? Tuh. Waduh, apa itu? Dialog dengan jin. Enggak lah. Ada sebentar Ya teman-teman minta nomor togel. Aduh, Danny Boy nggak bisa masuk ya. Danny Boy punya signal kurang kuat ini, lemah loh. Nah, anak-anak Tuhan, untuk apa kita mesti mau takut ya? Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Jadi jangan senang sama setan-setan ya. Kita hancurkan itu setan. Tetapi Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Nah, kenapa demikian terdaftar di sorga? Karena kita sudah menjadi warga kerajaan sorga. Karena di dalam Filipi 3 ayat yang ke-20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Untuk itu, kita jangan lupa dengan kita sudah dikuduskan dan kita semua harus bersukacita. Bersukacitalah. Jangan kita tidak bersukacita dan harus kita bersukacita. Hari ini kita bersukacita lah, boleh bernyanyi, boleh. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah.
dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Ingat, harus berdoa. Ya. Ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Banyak anak-anak Tuhan, orang menangis, dia bersukacita. Orang menangis, kayak setan aja. Coba lihat kalau setan kuntilanak. Orang ketakutan lari-lari. Ya toh, biasanya penggugat itu. Kerjaan-kerjaan orang. Hai Anas, kemana kau? Anas lari, ketawa dia. Nah, aneh-aneh ya. Nah, kita baca lagi. Di 2 Korintus. Nah, hari ini kita bahas bersukacita nih. 2 Korintus 5. Ayat 17 ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kalau kita sudah jadi ciptaan baru, anak-anak Tuhan, yang baru hari ini ya pasti hari ini ada yang dibaptis. Berarti harus jadi ciptaan baru, ya dia bersukacita. Pas dia nonton, yang baru baptis kasih tahu pilih setekan 1 yang sudah dibaptis hari ini. Kalau ada nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi yang nonton hari ini pilih 1 ya. Oke, kita lanjut kepada kita buka firman Tuhan di dalam Ibrani 10. Kita buka penguatan iman hari ini karena kita bersukacita. Ibrani 10 ayat 3. 10 dulu ya, kita lihat dulu apa bisa atau bagus. Ya, anak-anak Tuhan, ayat ini sangat spesifik ya. Jadi ayat yang saya mau kasih tunjuk ini, kadang ada beberapa hamba Tuhan salah pemahaman juga sih. Kalau ayat ini kita lihat ya. Kalau orang sudah menyangkal Yesus, memang harus perlu dibaptis. Tapi kalau dia tidak pernah menyangkal Yesus, tidak perlu dibaptis 2 kali lagi. Baptisan hanya 1 kali. Ingat ya, baptisan 1 kali. Ayatnya di mana? Ini ayatnya. Dan karena hendaknya inilah kita telah dikuduskan 1 kali. Perhatikan, dikuduskan 1 kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah, persembahan oleh tubuh Yesus dengan darah Yesus. Kita ditebus 1 kali. Baptisan 1 kali. Kalau dia pergi meninggalkan Yesus boleh. Tidak apa-apa. Tapi kalau ada yang sudah baptis 2 kali, 3 kali tidak apa-apa ya, tidak masalah. Tapi kalau cuma 1 kali itu ayatnya ya. Ibrani 10 ayat 10. Kita lanjut Ibrani 10 ayat 30. Ya. 38. Kita lihat Ibrani 10 ayat 38. Lanjutkan ya. Oke, kita lihat. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Perhatikan anak-anak Tuhan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saya baca ayat ini, ngeri ya. Jangan coba-coba Anda mengundurkan diri. Apalagi menyangkal Yesus. Aduh. Kita semua ada bersukacita. Ada yang gara-gara perempuan tinggalkan Yesus, mengundurkan diri. Itu semalam bilang apa Anas? Anas tampil yang apa? Malaikat tampil, Nabi Musa tampil yang malaikat. Aduh. Jangan tinggalkan Yesus ya. Nah, untuk itu kita baca lanjut. Ibrani 13 ya. Ingat, kita selalu jangan kita mundur tinggalkan Yesus, karena Yesus dari dulu sampai sekarang, Yesus yang dulu dengan murid-murid Yesus sampai sekarang selama-lamanya tetap Yesus selama-lamanya, dulu sekarang maupun selama-lamanya ya, tetap Yesus. Kita jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Ibrani 13 ayat 8. Haleluya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya.
Ada amin, saudara? Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Pak Bobom sampaikan dalam Lukas 6 ayat 23. Bersukacitalah dalam nama Yesus. Lukas 10 ayat 20. Nama kita sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Saya mau sampaikan, anak-anak Tuhan jangan sampai tinggalkan Yesus. Nama Anda dihapuskan. Saya kasih 2 ayat lagi ya. Ya, saya ambil dari perjanjian lama, Keluaran 32. Sambil perjanjian baru. Keluaran 32. Kemudian, kemudian berkatalah Musa, buktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku naik menghadap Tuhan. Mungkin aku dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dalam kitab yang telah kau tulis. Anak-anak Tuhan, nama Anda sudah ditulis dalam kitab kehidupan. Bangsa Israel, Nabi Musa menyatakan apa? Dia yang pergi untuk suruh izin Tuhan untuk kalian mengaku, baru nanti Tuhan yang tulis. Ya, Tuhan sudah tertulis dalam kalian punya. Sudah tulis, namamu sudah tercatat dalam kitab Tuhan. Sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Sampai Musa bilang apa? Biar nama saya yang dihapus. Karena saking sayangnya bangsa Israel. Pertanyaan saya, zaman hari ini siapa pun nama tertulis? Kalian semua atau Pak Bobo, Pak Lobo, Pak Lidara, Pak Mordeka, nama kita pun nama semua sudah tertulis. Kita baca di kitab Wahyu ya, Wahyu 3. Wahyu 3. Perlu mau diganti kapan mouse ini? Udah ganti baterai berapa kali ini? 3, 6 atau 9 ya? Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak, perhatikan, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Yesus katakan, akulah jalan hidup dan kebenaran, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Anak domba. Keluaran 21 ayat 12. Anak domba Paskah. Yohanes katakan, Yohanes Pembaptis katakan dalam Yohanes 1 ayat 37. Lihatlah, lihatlah. Anak domba Paskah. Siapa? Yesus. Anda tidak mengaku Yesus, nama Anda hapus. Tidak mengaku. Kalau mengaku, sudah, nama tetap itu. Ya. Jadi hari ini kita bersuka cita. Jadi jangan anak Tuhan bikin takut-takut anak-anak Tuhan. Bikin takut-takut supaya rajin gereja. Terus kasih masuk perpuluhan banyak-banyak. Terserah orang mau kasih perpuluhan banyak tidak, terserah dia. Oh, tadi malam saya sudah ini toh, tadi malam saya sudah
khotbah banyak-banyak, panjang-panjang dalam Daniel 12 ayat 3 toh. Nanti saya tinggal berdiri ya. Oh, so mati semua kan di sorga ini, cerita di sorga. Nanti mau kuliah saja, Palobo, apa Lidarto mau kuliah. Oh, aku lihat, siapa punya warna yang paling terang? Bercahaya seperti cakrawala bintang-bintang. Itu ayatnya. Sampai paling terang. Terus ada Ina di sebelah. Aduh, Ina kurang terang. Terus taruh sini. Siapa lagi? Oh, ada Roy di samping Roy. Aduh, dia warna kurang terang dah. Ingat ya anak-anak Tuhan ya. Anda sudah terdaftar di dalam kitab kehidupan. Jangan sampai Anda menghapusnya. Bangsa Israel, Nabi Musa, kita semua nih Tuhan Yesus. Jadi kita ambil dari kitab Keluaran, kitab Wahyu 3 ayat yang kelima. Anda sudah jadi warga kerajaan sorga. Lukas 10 ayat 20. Filipi 3 ayat 20. Untuk itu hari ini kita bersukacitalah. Haleluya. Kita semua berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.